Halo, apa kabar? Dan hari ini kita akan sedikit melakukan percobaan ya. Kita akan coba melakukan membedah gitu. Bagaimana cara pemanfaatan tools daripada Adobe XD. Nah, Adobe XD ini adalah salah satu tools yang khusus dibuat untuk perancangan user interface baik website ataupun mungkin mobile apps. Nah, kenapa dia khusus? Kenapa kita tidak menggunakan Illustrator? Kenapa kita tidak menggunakan Photoshop? Photoshop udah pasti lah ya, karena dia tools pengolahan gambar. Dan Illustrator itu adalah tools pengolahan vektor. Nah, kalau di XD ini memang adalah sebuah software yang memang khusus dibuat untuk membuat mockup ataupun prototyping. Jadi ada beberapa tools yang mungkin akan lebih memudahkan dalam pembuatan prototyping ketika kita menggunakan XD dibanding menggunakan tools lainnya. Nah, kalau Anda mungkin bertanya, selain menggunakan XD, ada tools opsi lain nggak? Mungkin saya bisa rekomendasikan kepada Anda menggunakan Figma. Oke. Nah, jadi itu adalah pengantarnya. Jadi video ini durasinya agak panjang karena ditujukan untuk sebuah workshop atau pelatihan. Nah, jadi semoga Anda bisa menikmati videonya. Mungkin ini bukan video yang dengan kualitas terbaik, dan ya, tapi intinya adalah semoga ada hal yang bisa Anda pelajari. Dan yang kemudian, video ini terinspirasi dari salah satu online course. Jadi saya ambil case study-nya itu dari situ, kemudian saya buatkan sebuah videonya. Kira-kira seperti itu saja. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita sudah membuat sebuah file ya, di mana kita memiliki beberapa color tone yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nanti kalau misalkan Anda penasaran bagaimana cara memilih color tone yang kurang lebih tepat, Anda mungkin boleh menggunakan color wheel, oke? Nah, jadi ini sudah kita tentukan terlebih dahulu color tone atau mungkin color palette yang kemudian akan kita gunakan. Oke, di sini ada kode hexa daripada si warna-warna tersebut yang nanti mungkin Anda bisa membantu Anda untuk memilih warna yang tepat. Oke. Nah, jadi kita akan membuat sebuah file. Kita akan membuat sebuah dokumen dari iPhone. Nah, ini dia adalah jadi kita nggak perlu membuat kotak ukurannya lagi ya. Jadi dari Adobe XD itu sudah menyediakannya. Oke. Nah, jadi di sini saya mengambil sebuah gambar dari salah satu situs Pexel dan saya tinggal drag and drop saja. Kemudian saya bisa letakkan di sini dan saya mungkin tinggal memperkecilnya saja. Dan jangan lupa, setiap objek apapun yang Anda perkecil, Anda bisa menahan tombol Shift dan kemudian mengkliknya. Oke, supaya apa? Supaya kemudian gambarnya tetap berada dalam kondisi presisi. Oke, nah di sini Anda sudah bisa lihat ya, satu buah tampilannya yang ya lumayan cukup baik. Nah, sekarang kita bisa mengambil. Nah, ini mungkin belum ada, tapi nanti Anda bisa download dengan mudah saja. Ini adalah sebuah aset, oke? Nah, jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengambil bagian-bagian atau gambar-gambar yang mungkin kita tidak perlu gambar lagi, oke? Jadi kalau udah di sini tinggal copy paste saja dan drag and drop lagi. Jadi di sini untuk baterai bar, jaringan dan lain-lain itu sudah tersedia di sini. Sekali lagi kalau Anda tertarik mau mengambil aset, maka Anda tinggal download saja. Oke, tapi kalau Anda mau gambar sendiri juga boleh. Nah, sekarang kita akan buat sebuah judul untuk aplikasi yang bakal kita buat ini. Nah, di sini judulnya itu kita buat adalah hook. Oke. Nah, kita bisa ganti warnanya di sini supaya dia lebih terlihat dan kita bisa ganti ukurannya, perbesarnya di sini dan kita bisa ganti jenis daripada fontnya di sini. Oke. Nah, Anda boleh sesuaikan dengan apa yang Anda miliki. Iya. Sebentar. Oke, ini dia aplikasinya. Iya, saya pikir sudah cukup baik ya. Oke. Nah, di sini ada guide yang kemudian bisa membantu Anda. Dia fungsinya seperti snap. Oke, jadi dia bisa membantu dia berada di tengah gitu kira-kira ya. Nah, di sini kita sudah jadi. Sekarang kita akan coba membuat. Sebentar, kita akan coba membuat satu buah tagline, oke. Nah, kita ganti warnanya. Nah, ini adalah tagline dari aplikasi ini.
Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita akan buat sebuah aplikasi pencarian jodoh ya. Jadi tagline-nya juga kita sesuaikan, kita ukurannya kita sesuaikan juga, kemudian juga kita geser agak ke tengah. Aha, saya pikir ini sudah cukup baik. Iya, oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat button ya. Nah, buttonnya itu kita set ukurannya sebentar. Kita bisa tentuin ukurannya dan sebaiknya dia presisi ya ukurannya ya. Nah, di sini kita bisa set roundednya, apa namanya, tingkat kelengkungannya supaya buttonnya lebih realistik. Oke, realistik. Nah, kita bisa letakkan dia berada di bawah, kemudian kita bisa ganti warnanya. Dan jangan lupa kita bisa sesuaikan dengan color tone yang sudah kita tentukan di atas tadi. Oke. Nah, di sini kita tinggal ambil font yang di atas tadi. Anda boleh Ctrl C, Ctrl V, atau tahan Alt, kemudian drag and drop ke bagian bawah. Sistem di sini seperti tumpukan, jadi kita tinggal geser tumpukannya untuk berada di atas sehingga fontnya terlihat. Nah, di sini Anda sudah bisa lihat dengan mudah ya. Tinggal diganti saja menjadi sebuah button sign up now. Fontnya bisa kita sesuaikan dan oke, ukurannya juga kita sudah buat dia berada di tengah. Oke, kita sudah selesai untuk satu button. Nah, kemudian kita tinggal melakukan grouping ya. Nah, grouping di sini supaya apa? Supaya kita bisa mudah melakukan seleksi. Dan di sini kita bisa ganti namanya menjadi button. Nah, di mana komponennya ada dua hal tersebut. Oke. Ya, saya pikir ini sudah penting untuk Anda, untuk kita semua, untuk merapikan filenya ya, supaya gambar ini menjadi lebih mudah nanti untuk kita tata kembali. Oke, ini sudah saya pikir. Nah, jadi dia sudah ini yang tidak dapat diseleksi ya. Jadi ketika kita ngedit itu bisa kita langsung pindah-pindahkan saja. Nah, di sini saya copy paste. Oke, sudah jadi button yang kedua. Tentu setelah kalau kita tidak menuju ke sign up, kita mungkin bisa ganti menjadi login. Oke. Nah, oke, loginnya sudah kita set. Kemudian tentu buttonnya sebaiknya tidak sama ya warnanya. Saya ngambil warna yang lain. Saya pakai color picker. Dan kemudian saya pilih yang bagian atas. Oke, that's it. It's good ya. Oke, good. Kita tinggal geser ke bawah sedikit supaya tidak mengganggu. Sekali lagi, oke. Jadi untuk yang tampilan pertama. Oke, jadi kita bakal coba buat tampilan untuk halaman yang berikutnya ya. Nah, jadi caranya mudah saja. Anda mungkin tinggal copy paste juga bisa. Oke, caranya mudah saja. Anda tinggal klik di sini, kemudian tahan, dan kemudian tekan tombol Alt, dan kemudian dia bakal terduplikasi. Oke. Nah, jadi ini bakal membantu Anda untuk dia tetap stabil ya. Nah, ganti namanya, judulnya. Nah, kemudian di sini kita sudah hampir jadi. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Mungkin kita hapus saja hasil kerjaan yang lama, kemudian kita bisa buat satu buah rectangle, ya kan? Kemudian kita kasih dia sedikit supaya dia transparan, tapi apa ya, blur ya maksudnya ya. Nah, di sini bisa kita ganti setup untuk background blurnya. Nah, di sini untuk pengaturannya nanti Anda boleh coba-coba ya, mana yang menurut Anda cukup baik. Oke, di sini saya set. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya bakal membuat sebuah tampilan halaman login. Oke. Nah, sekarang kembali lagi saya bakal pilih fontnya.
Kemudian saya bakal pilih warnanya. Oke. Saya perbesar sedikit. Jadi light. Ini yang paling penting saya rasa. Kita mesti berikan dia sedikit tap ya di sini ya. Supaya dia karena beda handphone biasanya beda-beda ukurannya. Nah, di sini kita bisa tambahkan, tekan shift saja, kemudian dia nanti bakal bisa di tap. Kita hitung ya, tadi saya hitung ada 5 kali gitu kira-kira. Jadi supaya dia semuanya ke depan rapi. Dan sekali lagi konsistensi sangat penting dalam perancangan user interface. Oke. Nah, di sini kita tinggal gandakan saja. Kemudian kita ganti menjadi email address. Oke, fontnya kembali kita sesuaikan. Nah, ini dia. Oke. Sekali lagi ya untuk login, oke, saya pilih fontnya. Kemudian login bisa Anda tentuin ya. Dan di sini penting untuk sering-sering lihat referensi, saya pikir. Nah, tentu hal yang sama juga dengan ini, kita mesti pastikan berapa ketukan dia dari sebelah kiri ya. 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dia benar-benar sama dengan yang bagian atas. Bayangkan kalau Anda buat aplikasi tapi tampilannya beda-beda tuh. Nah, saya pikir itu bukan hal yang baik. Nah, di sini kita ganti saja namanya supaya bayangin kalau nanti Anda men-setup banyak sekali tampilan, itu bakal menyulitkan Anda. Oke, jadi jangan malas-malas untuk rename file. Nah, di sini kita bisa duplicate saja. Kemudian kita ganti, kita sesuaikan. Nah, ini dia. Nah, oke, saya pikir ini cukup baik. Oke, ini adalah alamat emailnya. Saya kasih transparan sedikit supaya lebih realistik ya, sama seperti yang sudah-sudah. Sama seperti aplikasi lain maksud saya. Oke, nah saya kasih satu buah line untuk di bagian bawah. Jadi seolah-olah nanti usernya itu mengisi di bagian itu ya. Bayangin kalau line-nya nggak ada, kita mungkin bakal bingung di mana kita harus klik gitu. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita kasih dia pertegas warnanya sedikit, warna putih. Opacity-nya juga dikasih tipis-tipis ya. Nah, begini. Oke, saya pikir ini cukup baik. Turunin dikit dan tinggal diarahkan sedikit saja. Dan kita mungkin bisa grouping kembali. Kita kasih nama supaya filing name-nya rapi. Dan kemudian kita arahkan dia di bagian atas ya. Oke, ini sudah. Oke, nah oke, saya pikir ini sudah cukup baik. Tinggal kita duplicate saja dan kita buat isian berikutnya sebagaimana untuk login. Biasanya setelah email address, apalagi yang perlu kita buat? Oke, sebentar. Oke. Nah, tentunya password ya. Jadi sudah kita untuk login, kita perlu email address dan juga password. Oke, yang tadi isiannya kita kosongkan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kita membuat kolom isian passwordnya ya. Kalau kita pengen buat dia biasa lingkaran. Oke. Nah, tentunya kita bisa gunakan fitur circle. Oke. Nah, ini dia circle-nya. Oke. Nah, ukurannya bisa disesuaikan ya. Nah, di sini kita bisa buat fungsi repeat ya nanti ya. Ini kita coba sesuaikan dulu. Sebentar. Nah, kita bisa buat fitur repeat grid di sini ya. Repeat grid itu fungsinya untuk mengulang. Mengulang, jadi dia bisa langsung otomatis membuat objek-objeknya. Oke, menarik ya. Nah, jadi deh. Nah, di sini kita bisa perkecil jarak antara objek lingkaran tersebut. Nah, jadi ini fitur yang ada di Adobe XD ya. Menurut saya cukup memudahkan ya. Jadi kita bisa membuat hal-hal yang sifatnya repetisi seperti ini. Oke. Terlihat bagus. Oke, saya pikir sudah cukup baik. Tinggal, ya ini sifatnya per objek ya. Jadi Anda boleh nanti pindah-pindahkan saja sebenarnya ya. Iya. Saya pikir ini sudah cukup rapi. Tinggal kita kasih tipisin dikit. Dan boom. Oke, sepertinya sudah smooth ya. Nah, udah jadi. Oke, dan jangan lupa kita rapikan sedikit.
Nah, sepertinya sudah oke nih. Oke. Nah, ya, sebagaimana tombol yang harus ada dalam sebuah form, kita coba ambil dari sign up now dan kemudian kita copy paste lalu kita letakkan saja di sini. Sesuaikan sedikit ukurannya menjadi sedikit lebih kecil tentunya. Lalu kita geser fontnya, masukin ke dalam dan kita ganti teksnya menjadi login. Oke. Tentu di sini instruksi pertama itu adalah login. Oke, di sini saya pikir sudah jadi loginnya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi udah jadi ya untuk login ya. Tapi sebagaimana yang Anda ketahui, kalau misalkan dia ternyata sudah memiliki password atau mungkin dia sudah punya akun tapi lupa password, kita bantu tambahkan si tombol, oke, yakni tombol adalah forgot password. Oke, di sini sudah ada forgot password. Tinggal dibuat aja, geser dikit supaya sedikit rapi. Oke. Nah, saya pikir ini sudah cukup baik ya. Oke, jadi kalau nanti usernya apa, mereka bisa langsung klik forgot password saja. Nah, di bagian bawah kita tambahin satu rectangle. Rectangle-nya fungsinya untuk apa? Kalau seandainya ternyata usernya nanti tidak punya akun. Oke, jadi dia dapat dengan mudah langsung kembali ke halaman untuk create account. Kita buat di sini warna hitam dan tentunya sebentar. Kita tipisin sedikit. Oke. Dan kita ambil dari forgot password. Kita copy paste ke bawah dan jadilah satu icon. Kita pertebal. Nah, di sini kita buat don't have account. Oke. Oke, don't have an account, sign up. Aha. Nah, jadi sudah jadi ya untuk satu tampilan di sini ya. Jadi, nah, tapi kita bakal coba buat satu buah tombol kembali ya. Jadi supaya usernya tadi memudahkan. Nah, tombol kembalinya itu kita mau nggak mau buatnya manual ya. Ini saya buat dari sebuah rectangle. Oke, saya tipisin sedikit. Oke, saya pikir ini sudah cukup baik. Tidak ada border. Kemudian kita kasih sedikit rounded supaya dia tidak patah. Oke. Nah, kita sudah jadi nih seperti ini. Udah tinggal kita geser. Jangan lupa tahan shift ya. Supaya dia lengkungannya per 15 derajat kalau saya nggak salah. Nah, sudah jadi. Tinggal kita buat copy paste, tahan Alt. Nah, udah jadi nih. Kita bisa langsung tutup di sini dan kita sudah memiliki sebuah icon. Oke. Jadi kalau dia mau back dia bisa ke sini. Nah, ini mungkin kita bakal duplicate ya. Nah, ini dia. Tahan shift lagi, geser dan boom. Iya. Kita sudah membuat satu buah panah. Oke. Jadi kalau seandainya nanti si user tadi dia mau back, kita juga fasilitasi sebagai seorang perancang UI, kita harus bisa memfasilitasi supaya user kita bisa mengerti. Oke, ini adalah tools untuk grouping ya. Jadi biar dia menjadi satu objek supaya nanti nggak terpisah-pisah. Nah, sudah jadi dong. Nah, kita geserkan sedikit, masuk dia ke sini dan ya, dan jangan lupa ya, kita rapatin dulu baru kasih di beberapa space. Oke. Nah, sudah jadi sepertinya. Oke. Nah, mudah bukan? Ya. Kita akan lanjutkan kembali ya sesi berikutnya ya. Saya pikir sini sudah, tinggal kita rapi-rapikan nama filenya saja dan buat urutannya supaya dia lebih rapi.
Oke, sepertinya sudah nih. Tinggal ganti nama. Oke. Sekali lagi penting ya, kalau nanti udah rame filenya dan kita tidak tutup dengan rapi, saya pikir nggak baik. Nah, oke. Ini tinggal merapi-rapikan saja. Oke. Nah, yang merapikan ini saya nggak punya guidance khusus ya. Anda ikutin aja mana yang menurut Anda baik. Ya, oke. Sepertinya sudah. Oke. Tinggal kita turunkan sedikit. Iya, sudah manis. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan kembali ya. Kita cuman duplicate saja. Kita akan membuat tombol untuk sign up-nya. Oke. Jadi kalau tadi misalkan user mengklik sign up, maka dia akan langsung masuk ke bagian sini. Oke, di sini udah kita ganti namanya menjadi sign up. Saya hapus bagian bawah. Kemudian saya angkat sedikit di sini, kemudian langsung ganti saja menjadi sign up. Oke. Nah, ini juga sama. Saya turunkan sedikit saja ke bagian bawah karena sebagaimana Anda ketahui, untuk sign up kita memerlukan beberapa informasi. Oke. Kita geser, duplicate saja, copy paste ke atas. Dan kita tinggal langsung ganti saja. Saya pikir di sini mudah aja ya. Karena harapannya Anda sudah bisa nih. Oke. Di sign up kita bakal buat yang pertama adalah choose username. Nah, di sini bagian untuk isiannya. Oke. Di sini mungkin Anda bisa tentukan saja ya, bebas aja sih sebenarnya. Oke, kemudian kita bisa buat di sini adalah age, usia. Ini juga tinggal kita ganti saja. Kalau sudah ada tinggal di copy paste seperti yang sudah-sudah. Oke, kita ambil dulu dari sini. Oke, sebentar. Ya, kita duplicate. Kita pindahkan dan kita geser. Ya, lebih mudah ya. Nah, oke. Nah, di sini tinggal kita isi saja usianya berapa, kemudian di sini ada email address dan password. Oke, tentu di sini bukan login lagi ya, tapi di sini adalah sign up. Geser sedikit, kemudian bagian ini kita ganti saja menjadi ini. Oke, kita geser sedikit. Oke, sudah. Apa yang kurang ya? Tapi tinggal di grouping aja ya, biar sudah rapi secara struktur filenya. Kita ganti namanya. Oke. Iya. Oke, sepertinya sudah. Ya, jadi deh. Nah, ini adalah tampilan yang akan kita buat. Yang ini agak sedikit sulit ya dibanding yang sebelumnya. Jadi saya tunjukkan dulu. Nah, sekarang saya hapus. Sekarang kita akan coba buat dari scratch. Oke, dari kosong. Nah, jadi sudah tidak copy paste lagi ya. Jadi langkah-langkahnya mungkin Anda juga sudah mulai dapat gambaran. Pertama sekali mungkin kita bakal coba set warnanya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat sebuah rectangle di bagian atas. Iya, seperti ini. Oke, kemudian kita sedikit melakukan pengaturan ya untuk lebarnya, dan kemudian kita hilangkan border.
dan juga shadow ya. Oke, kita rapikan sedikit, berikan shadownya biar dia turun ke bawah. Nah, jadi satu hal. Oke, bagian atas masih. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjutkan. Kita ambil sebuah UI kit. Ini nanti yang bisa Anda download saja. Nah, ini dia. Udah jadi nih. Nah, oke. Kita buatkan sebuah ini tujuannya adalah button ya. Yang mungkin pernah Anda lihat sebelumnya juga. Kita kecilkan sedikit. Oke, kita kasih warna abu. Oke. Nah, untuk warna sangat saya sarankan Anda mengerti warna hexa ya. Jadi supaya nggak lari. Nah, di sini kita menggunakan repeat grid saja. Loh, hasilnya beda. Oh, sebentar, nggak apa-apa. Nanti kita akan rapikan dulu. Seperti ini. Iya. Loh, yang tadi di tengah yang sedikit kosong. Gampang. Anda tinggal seleksi di bagian tengah. Pisahkan dia dari grupnya. Coba saya zoom. Nah, tinggal dikecilin. Jadi deh. Oke, saya pikir ini sudah cukup baik ya. Oke, nah tinggal diletak di bagian kiri. Sudah jadi lagi. Dan jangan lupa dikasih batas supaya dia nanti rapi semuanya. Oke. Nah, kita tinggal kasih judul sedikit. Oke. Nah, kita tambah di sini adalah namanya browse. Oke. Ganti warnanya sebentar, kita perkecil. Iya. Oke, sepertinya sudah hampir jadi untuk bagian browse. Nah, di bagian sudut tadi kita ada lihat apa ya untuk chat ya. Kita akan coba buat. Caranya mudah, dari circle tools kita buat seperti ini. Kasih warnanya. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan pen tool ya. Pen tool ini sebenarnya tools untuk vektor ya. Oke, tinggal diklik-klik saja dan jadi satu buah segitiga. Jadi objek itu tidak hanya dapat diambil dari objek dasar ya. Kadang mau pakai pen tool juga sudah bisa. Anda mau gambar sendiri juga. Oke, iya. Rata-rata icon itu digambar sendiri ya. Jadi ya kalau ada asetnya boleh sih pakai. Cuman kalaupun mau digambar sendiri juga nggak ada masalah. Biasanya itu terkait dengan isu copyright. Jadi nggak boleh kita gunakan gambar orang lain gitu loh. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi ya untuk di bagian belakangnya. Kita mulai dari sebuah rectangle. Kita sedikit rounded. Oke. Nah, ini merah kita set. Kenapa merah? Nanti ada di video lain penjelasannya. Oke. Nah,
kita ganti fontnya sedikit. Iya, perkecil. Oke. Iya, oke, it's good. Oke. Dan kemudian kita grouping ya. Kita ambil dari sudut kanan, kemudian kita kasih beberapa tab, 2 tab supaya sama kiri dan kanannya. Oke. Iya, jadi dia di set di sama rata nih udah jadi bagian atas. Nah, sekarang masuk nih challenge ke berikutnya. Bagaimana mengisi gambar yang tengahnya. Oke, jadi kita buat sebuah rectangle dulu. Kita buat sebuah rectangle, ukurannya. Oke, supaya dia sedikit di tengah. Oke, good. Nah, sama ya. Kita kasih beberapa tab supaya rapi ukurannya. Oke, ini kita naikkan sedikit. Warna putih. Oke, ini ada kasih shadow. Oke. Nah, mungkin di sini saya bakal banyak sambil kerjain ya supaya mungkin nanti Anda bisa lihat sambil lihat tutorial sambil kemudian lihat ini. Kalau Anda ikuti ini dengan baik, harusnya Anda bisa. Oke. Nah, oke, saya coba ganti dulu warnanya. Kemudian juga oke. Dia sudah di tengah, kemudian saya kecilkan. Oke. Ini biar dia proporsional ya. Supaya dia proporsional tetap berada di tengah. Oke, ini adalah sebuah gambar yang bakal kita jadikan sebagai profile picture kita. Ini gambarnya bisa kamu ambil dari Pexel atau dari manapun. Oke, drag and drop dan boom. Oke, udah jadi. Dia langsung replace ya sama seperti case yang di awal-awal. Nah, oke, it's good. Oke, tadi dia berulang-ulang ya. Jadi kita bakal buat rectangle-nya ya agak rame. Oke, kita buat copy paste, kemudian kita geser sedikit. Oke, it's good. Oke, kita copy paste kembali, turunkan ke bawahnya biar dia berupa stack. Iya. Oke, jadi lagi ya. Itu ada sound effect ekstra. Oke, hampir jadi ya. Not bad ya. Oke, kita rename sedikit biar dia sesuai. Oke. Iya. Oke. Ini sudah, kita ganti dulu namanya. Oke, ini sudah. Oke, kita seleksi semuanya. Kemudian kita jadikan satu grup supaya dia rapi. Oke, nah sekarang kita susun bagian bawahnya. Oke, nah sebagaimana situs pencarian jodoh nanti bakal ada like and dislike. Caranya gimana? Sama, saya bakal buat sebuah rectangle dulu sebagai wadahnya ya. Oke, sebentar. Setting tipis-tipis dulu. Iya, oke. Ini lumayan bagus. Oke, nah gimana cara buat separuh lingkarannya? Oke, tentunya cara buat separuh lingkaran tuh kita pertama kali buat gambar diameternya ya, garis tengahnya dulu biar memudahkan. Nah, ini dia. Oke, ini adalah line tool biasa. Nah, kita geser sedikit ke bawah. Nah, oke.
Nah, di sini agak sedikit beda ya caranya ya. Beberapa ada yang langsung buat lingkaran, tapi kalau saya mungkin akan gunakan tools yang sedikit beda aja. Kenapa? Ya, coba-coba aja ya. Nah, jadi kita akan coba geser ini ke bawah. Kita bisa gunakan pakai selection tools ya. Kita bisa geser-geser dia dimanapun. Nah, di sini kita bisa tambah nih dengan pen tool. Kita bisa tambah satu koordinat. Jadi bisa tambah vektornya ya. Vektornya itu bisa kita tambahin di tengah-tengah. Oke, sudah kita tambah vektor yang tengah pakai pen tool. Kita tarik ke atas. Kalau bisa dia mengikuti si garis. Nah, jadi. Oke. Nah, kita tinggal hilangkan supaya dia jadi lengkung. Oke. Ya, ini tinggal kita hapus karena itu adalah garis bantu saja ya untuk menggambar lengkungannya. Banyak jalan ya, jadi Anda boleh pilih macam-macam ya. Ini cara saya memanfaatkan pen tool. Nah, ini namanya Benjamin. Kita ganti fontnya biar dia sesuai dikit. Benjamin. Feel-nya juga kita sesuaikan. Oke, letakkan ke bawah dikit. Turunkan lagi. Biar dia bisa double. Kecilkan. Oke. Ini kita buat usianya. Atau biasanya semua orang kenalan mau lihat usia ya. Kemudian juga 1.2 km away. Jadi dekat, sekilo doang. Sekilo dekat nggak sih? Anyway, biarin aja lah ya. Kita tipisin dikit. Ya. Sudah. Oke. Jadi. Nah, belum kelar. Dikit lagi kita bakal buat button. Jadi kalau dia sore, dia bisa klik centang. Kalau dia tidak sore, dia bisa klik cross. Oke, kita buat dulu button lingkarannya. Oke, kita set. Nah, ini ya. Kita set, ambil warnanya dari atas saja. Dari palet yang sudah kita tentukan. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi. Nah, ini juga ada psikologi warna ya. Jadi nanti kita bakal bahas mengenai psikologi warna. Nah, jadi gimana ngisinya? Sama ya seperti sudah-sudah ya. Jadi saya juga selalu rekomendasi coba buat sendiri saja objek-objeknya. Kalau ambil sekali lagi boleh, tapi takutnya nanti kena isu hak cipta ya. Siapa tahu ada yang sudah daftarin. Jadi sebaiknya jangan diambil dari punya orang. Nah, kita buat cross atau silang. Berarti dia tidak sore. Nah, mudah bukan? Mudah dong. Oke. Nah, ini udah jadi cross. Kita tinggal geser saja dan boom. Oke, mudah ya. Harapannya Anda bakal bilang, wah mudah banget. Agak sedikit sulit kadang kalau sambil kerjain gini sambil ngomong sendiri. Biasa kalau di kelas offline tuh bisa sambil ngobrol sama siswa. Kalau kayak gini jadi ya gitu deh ya. Apalagi durasinya agak panjang. Mudah-mudahan Anda tidak bosan. Oke, sudah kita kasih warna lain merah. Oke. Nah, oke, kita ganti cross-nya menjadi kalau dia setuju apa yang harus dia lakukan. Oke, kita buatkan dulu ini sebentar.
Oke, kita buat sebuah rectangle lagi. Jadi itu tadi ya, kalau dari rectangle tuh bisa jadi macam-macam biasanya. Tergantung kreativitas Anda. Nah, kalau di sini Anda mungkin bersyukur kalau dulu SMA pernah belajar apa ya, bentuk bangun dan lain-lain ya. Nah, ini kita buat dia bentuknya diamond. Nah, mau gambar apakah saya? Tentu Anda sudah dapat ya, karena tadi udah saya buat ada diamond, ada half lingkaran, iya udah jadi separuh hati, ya kan? Separuh lagi mana? Gampang, tinggal pindahkan dan boom. Iya, cakep ya. Ya, itulah dia ya. Jadi cara buat hati secara manual sulit, sulit. Oleh karena itu hati anak orang jangan dipermainkan karena sulit membentuk hati. Oke, saya buat di tengah. Saya pikir ini sudah cukup baik, sudah cukup rapi. Oke, tinggal kita grouping saja dan kita kasih namanya. Oke, cukup baik ya. Jadi hati itu gabungan dari sebuah diamond dan 2 circle. Nggak tahu filosofi apaan sih. Cuman itu membantu saya untuk membuat video ini sambil ngomong sendiri. Oke, it's good. Ya, jadi ya, ya nggak sesulit yang kita pikirkan ternyata. Tinggal kita rapiin sedikit. Kita kasih batas 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, biar presisi aja, biar dia pas di center. Oke. Nah, presisi itu menjadi penting ya ketika Anda merancang ya. Jadi sebaiknya konsisten dalam perancangan. Sulitnya di situ sih. Oke, jadi bagus ya. Not bad lah ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi ya. Tadi ada yang lupa nih untuk starnya. Oke. Ini kita ganti warnanya kembali jadi biru. Ini pemanis saja sih, biasanya juga nggak pernah diklik. Ini ibarat centang birunya deh. Nah, ini ada beberapa aset ya yang bisa tinggal ambil sebenarnya. Nah, tuh ada dia starnya. Jadi starnya kenapa nggak buat sendiri? Malas. Oke. Sebenarnya bisa buat sendiri ya, cuman ya ya udah gini aja. Kasih dia warna putih. Iya. Oke. Kayaknya udah lumayan ya. Oke, kembali lagi. Ini objek yang bakal kita buat seandainya dia klik profile dirinya di sini. Oke. Nah, jadi ini cerita cewek ya yang mencari cowok ya. Oke. Nah, jadi kita bakal hapus dulu supaya Anda udah tahu setidaknya gambaran apa yang mau dibuat supaya Anda nggak perlu bingung ini orang mau buat apa gitu ya. Oke, ya pasti ya jangan sayang-sayang dengan desain Anda. Ada masanya kita harus nanti mungkin menghapus, tapi yang ini kita nggak perlu hapus karena kita tinggal menambahkan saja. Oke. Jadi ada gambar orangnya dan tadi ada gambar tab yang terbuka. Bagaimana caranya? I'm glad you ask. Oke. Nah, jadi kita bakal nggak ganggu ya yang tampilan di sini ya. Kita langsung gambar aja satu buah rectangle yang baru tentunya. Sesuaikan saja warnanya. Tadi kalau dicontoh. Nah, ini ya. Saya buat sedikit biar seolah-olah opacity. Biar artinya apa? Biar orang jangan ke distract. Oke. Orang jangan keganggu dengan gambar yang di belakang. Itu kenapa setiap kali kita klik, dia langsung menggelap yang belakangnya. Oke. Nah, ini oke, di sini. Kemudian kita perlu buat lagi kali ya.
Oke, kita buat satu rectangle lagi. Oke, ya. Jadi ketika diklik deh ya di sini, kemudian kita akan buat objeknya. Ya, pertama ini adalah satu buah rectangle di mana kita akan sisip profile picture kita. Oke, yang tadi adalah gambar orang ya. Oke. Nah, ini warnanya kita buat merah, kita tandai dulu dan 1 2 3. Oke, supaya dia presisi di situ, taruh tengah deh, biar pas di tengah daripada rectangle-nya. Oke, ini agak sedikit, ya ini adalah foto yang sudah diambil juga dari Pexel. Anda bisa tinggal klik, tahan, drag, and drag and drop. Ya, ini juga sama, drag and drop, tidak terjadi sesuatu. Oke, kita klik ini, kita klik objeknya dan kita klik mas ya. Nah, ini dia. Nah, tinggal double klik sedikit, geser dia supaya pas ada di tengah-tengah dan boom. Aha. Hehehe. Jadi ini nama toolsnya Mas ya, yang pernah pakai Photoshop mungkin bakal relate dengan apa yang kita lakukan saat ini. Oke, sudah, saya pikir ini cukup baik. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tentu kita bakal buat namanya kembali. Namanya adalah Cameron. Oke, kita letakkan dia berada di tengah. Kasih perbesar sedikit. Kemudian ya setting minor ya. Aha, buat dia di situ. Oke, tinggal diduplikat saja. Duplikat sedikit. Oke, di sini ada untuk fitur edit profile. Kita perkecil. Oke, kayaknya sudah lebih baik nih. Oke, di sini sudah jadi. Kita kasih warna pink sedikit. Iya. Oke, kita kasih sebuah line bukan aplikasi ya, sebuah garis maksudnya. Ya, kita geser sedikit supaya dia berada di center. Kita kasih opacity tipis. Oke, oke, sudah jadi. Line-nya kita geser ke atas sedikit ya supaya bisa kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Dari tadi saya gunakan 3 poin ya supaya dia rapi semua ya, 3 gitu. Oke, iya. Saya pikir ini baik. Oke. Ini adalah cheat sheet ya. Jadi kalau tadi Anda lihat ada icon-icon, saya ngambilnya dari sini. Jadi Anda bisa langsung pakai saja sebenarnya. Tapi kalau pun mau buat sendiri, again nggak ada masalah. Nah, ini tinggal ambil aja mana yang Anda rasa sesuai dengan icon yang mau Anda buat. Oke. Sebentar. Nah, ini ada banyak sekali iconnya. Kalau ini gratis ya, nggak ada kena isu copyright juga. Karena icon ya begini doang sebenarnya. Nah, kita kembali lagi dan boom. Kita copy paste. Oops. Kita lihat, kita ganti dulu. Nah, ini dia. Inilah dia caranya ya untuk membuatnya supaya tidak repot. Nah, oke. Tapi kalau mau gambar sendiri juga nggak apa-apa ya.
Kalau mau gambar sendiri juga tidak apa-apa. Oke, kita bisa perbesar, perkecil, di-adjust saja ya, mau ukuran seberapa besar, seberapa kecil. Nah, oke. Oke, kita buat dari pinggir. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita ambil teks yang dari atas untuk isian ya. Ini tinggal kita ganti ukurannya. Di sini ada browse. 3. Nah, di sini sudah lebih mudah harusnya karena kita sudah punya 2 objek. Nah, tinggal kita grouping kembali. Iya. Oke, tinggal melakukan repeat grid supaya dia sudah rapi. Nah, inilah fungsi repeat grid tersebut ya. Jadi ya udah ada jengkalnya. Jadi kalau kita lebarin dia sekali lebar semua. Jadi nggak perlu manual dan nggak perlu takutnya nanti salah. Yang 1.5, yang 1.6. Kalau sudah begini sudah pasti rapi semua. Tinggal kita ganti konten-kontennya saja. Ini menjadi message. My matches. Kemudian ini menjadi favorite. Ini menjadi settings. Oke. Tinggal kita perlu kasih lebar. Nah, jangan sampai dia looping terus ya kalau Anda geser begitu ya. Nah, jadi tinggal kita geser lebih jauh dikit, kita tutup dan bam, jadi rapi kembali. Nah, mudah bukan? Jadi caranya begitu saja. Apalagi ya perlu kita tambah? Kayaknya itu aja deh. Coba ya kita repeat dulu. Nah, ini udah jadi satu objek masing-masing. Oke. Oke. Ini kita kasih apanya sedikit. Ini sudah. Tinggal icon ya. Oke, icon. Icon saya pikir ini bisa dihapus saja. Kemudian mungkin saya ambil dari sini aja ya, messages. Oke, ini saya bisa ambil dari sini. Jadi, nah ini ya kalau yang versi buat sendirinya ya. Messages kita geser dikit supaya dia snap. Ganti warnanya jadi abu. Oke. Jadi ini kemudian kita hand tool geser ke bawah. Kemudian kita ambil gambar dari sini. Sekali lagi copy paste saja. Jadi nggak muncul. Ganti warna. Jadi lagi. Nah, kita ganti, buang, masuk lagi yang baru. Gitu aja terus. My matches. Match. Oke. Oke, baik.
Ini sudah. Sekarang kita pindah nggak ya favorites. Nah, favorites ini yang kita hapus dulu. Kita ganti sama ini saja. Memang males nih ya desainernya. Oke, kita ganti warna lagi, abu-abu lagi, kita geser-geser dan kecilkan dikit. Kadang kalau Anda mau mapping dengan gambar sebelumnya juga bisa ya. Ini untuk cepat-cepatnya aja sih. Oke, nah last one, settings. Oke, nah settings ini ya yang agak sedikit nyebelin buatnya ya. Karena tadi ada gerigi roda gitu kira-kira. Nah, kalau udah kayak gini sudah malas ya. Jadi kalau Anda sudah malas, Anda bisa buka chat sheet kembali dan carilah itu gigi roda. Oke, ketika Anda ketemu, tentu yang pertama kali Anda lakukan adalah copy paste, ganti fontnya dan zoom. Jadi deh. Oke, jadi tinggal kita geser dan jadi. Oke, ini sudah baik ya. Tinggal dirapiin dikit jadi objek. Udah. Oke, rapi ya. Mudah sekali. Kita ganti-ganti namanya dulu untuk merapikannya saja. Oke. Ini kita seleksi semua. Kita turunin dikit. Oke, ganti. Oke, ganti namanya terakhir untuk nama tampilan ini dan selesai. Oke. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Sorry. Ada satu lagi. Ini kita ganti jadi warna merah. Ini kita masukin. Ambil dari sini aja deh. Biar fontnya udah jadi. Ini dia. Hook. Oke. Ya. Oke. Rapin dikit. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tampilan inbox. Oke. Dimana tentu inbox isinya adalah kumpulan pria-pria yang nge-DM. Kita hapus kembali. Tapi meskipun demikian saya yakin Anda sudah tahu bagaimana cara men-setupnya. Oh, pakai repeat grid ya? Oh ya pasti. Oke. Nah, langkah pertama ganti nama form ya. nama apa namanya? Nama canvas. Oke, untuk bagian yang bisa kita copy, kita ambil saja supaya kita tidak buang-buang waktu. Mana yang bisa diambil ya? Oke, yang ini deh. Nah, ini dia. Oke. Tinggal kita pindahkan saja layernya yang sudah tergrouping tadi. Oke, ini dia ya. Jadi kita hanya ngambil bagian atasnya aja ya. Supaya dia udah rapi. Oke, kita klik tahan dan geser ke sini. Iya. Oke, ada banyak jalan ya jadinya ya. Anda boleh copy sesuatu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman yang ini udah langsung spesifik dia. Tinggal ganti ininya saja sebenarnya. Kita geser ke kiri dikit. Dan tentunya
Oops. Kita ganti ini menjadi inbox. Oke, tapi dia masih lengket ya. Satu diganti-ganti semua ya. Jadi caranya itu adalah kita seleksi dulu, kemudian kita buat ungroup embed. Oke. Jadi ketika kita rubah, yang sebelah nggak ikutan. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita ganti menjadi inbox. Oke, bisa kita lihat ya bahwa nggak ada terjadi perubahan ya. Ya. Sudah tidak ada perubahan di sini. Kemudian juga oke. Oke. Filenya kita ganti dulu supaya dia warnanya abu-abu biar seragam, tone-nya sama. Nah, di sini kita ambil sebuah rectangle baru lagi. Oke. Kita ambil ya warna itunya. Oke. Kita buat satu bar untuk search nanti ya. Kita setup dikit. Nah, kita zoom. Kita kasih ini dikit ya, biar dia warnanya dapat. Nah, kalau Anda detail mungkin Anda bakal suka bermain ini ya. Nah, di sini tinggal kita buat search messages. Search message. Ganti fontnya dikit. Kecilin. Tentu kita coba geser dulu warnanya. Kan kasih tipis opacity ya. Biasa kalau Anda nyari gitu ya. Teks defaultnya dia bakal muncul di situ tapi tipis saja. Nanti Anda klik dia bakal hilang harusnya. Oke, jadi bagian atasnya. Nah, kembali lagi kalau ada yang mungkin Anda males buatnya, ambil saja dari sini. Ini sebenarnya ada font. Oke. Ini kita kasih logo loop sebagaimana icon pencarian pada umumnya. Oke. Ini bisa kita ganti warna. Oke, kita set di tengah sedikit. Oke, dah. Kesannya mudah ya, cuman ternyata banyak perintilan-perintilan kecil ya. Sekarang masuk ke foto-foto. Nah, yang ini udah lebih mudah deh. Ini kita geser ke ujung. Tahan. Tuh, 2. Nah, oke, foto jadi. Tentu Anda sudah tahu ya gimana cara ngisi foto ya. Di sini saya langsung ketik username. Di sini kita kasih tebal dikit.
Mhm. Oke. Oke, ini adalah bagian kecil untuk pesannya. Oke, turun ke bawah sedikit dan ya, kita hitung lagi. 1, 2. Oke. Ini sudah. Oke, tinggal ditambahin dikit lagi. Untuk jam ya. Oke. Ini kita kecilin dikit. Nah, di sini saya udah mulai mesti banyak diam ya, karena banyak detail-detailnya aja sih. Jadi nah, kasih satu. Nah, oke, jadi deh satu template-nya. Yang penting satu template ini udah jadi aja, udah lebih happy harusnya. Ini saya ambil dari sini. Tuh, 2. Oke. Nah, oke. Tinggal ini caranya seperti apa? Tinggal kita seleksi semuanya. Kita jadikan dia satu grup sebentar. Oke. Kemudian kita sudah jadikan satu grup. Oke. Oke. Kasih repeat grid dan let the magic happen. Oke. Nah, oke. Ini sudah jadi. Ini jaraknya ya, jaraknya kita pendekin kali ya, biar dia bisa naik. Oke, sekarang tinggal kita sisip foto para prianya. Oke. Nah, ini udah ada beberapa gambar yang udah disiapin. Tinggal jeblosin aja. Nah, ajaib bukan? Tidak, biasa aja. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah nama-namanya yang tadi. Sebentar, kita bisa copy paste saja dan boom. Mudah bukan? Ini adalah cara pemalas. Nggak mau repot. Nah, sekarang kita ambil untuk ininya, sampel chatnya. Ini menggunakan notepad aja ya. Kita geser dan boom. Oke, ya. Nah, ini satu lagi. Iya. Dah. Tapi gini aja ya. Jadi udah rapi.
Nah, di sini kita buat satu buah rectangle ya. Kita ganti warna hijau. Kita kasih lengkungan sedikit. Oke, kita buat tab online-nya. Jadi dia udah tahu bahwa ini sedang online. Oke, oke. Oke. Lagi yang mau tambah ya, ini ganti sini. Selebihnya kalau Anda mau tambahin, tinggal ya drag and drop aja, klik Alt. Oke, sudah baik. Ini bisa kita ambil di sini untuk kirim ini ya. Oke, kita ambil si merah tadi untuk buat notifikasinya supaya dia kepo untuk cek. Oke, ini starnya juga kita ambil. Nah, untuk ini. Nah, ini sebenarnya udah bagian dari apa aja ya, kreasi-kreasi aja ya, kayak mana supaya tombolnya muncul. Oke. Ya, itu saja mungkin ya. Sisanya mungkin nanti Anda bisa tambahin sendiri aja ya, mana yang menurut Anda bisa memperbaikinya. Oke, saya rapikan ini sebentar dan sepertinya kita sudah selesai. Oke, thank you semuanya. Iya, ini adalah tampilan terakhir. Mungkin saya bakal lebih banyak nggak mau ngomong lagi ya. Saya yakin Anda juga sudah merasa bahwa ini membuatnya mudah saja. Jadi mungkin Anda bisa langsung ikut panduan yang sudah saya berikan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah juga saya siapkan. Nanti kalau Anda suka, Anda boleh download saja ya. Jadi caranya mudah saja. Oke, ya, kita mulai dari scratch kembali. Kita ambil aja yang dari yang sudah ada ya, untuk bagian header.
Oke, sesi terakhir adalah ketika Anda mau coba buat animasinya ya. Jadi Anda boleh klik di bagian prototype. Sekarang kita sudah aktif di prototype mode dan kita akan coba buat link antar formnya. Nah, jadi kita bisa tinggal langsung klik saja di bagian bawah. Nah, di sini di bawah itu ada satu handle ya, yang bisa kita langsung arahkan ke login screen. Kemudian ini muncul pop-up-nya. Nah, ini adalah beberapa settingnya. Oke, ini sudah masuk ke login. Ini slide left untuk animasinya. Bebas aja. Dan ini adalah durasi. Jadi transisinya bisa lebih cepat. Nah, jadi kita pilih login screen. Untuk back sama juga caranya. Kita ambil handle-nya. Kemudian kita arahkan ke halaman home kita. Oke, ini untuk beberapa sudah benar. Transition kita ubah jadi slide right. Dan sisanya sudah benar. Jadi kalau ketika kita play. Nah, ini dia prototype-nya ya. Kita klik di login, dia masuk ke sini. Dan kalau kita kembali, dia balik. Nah, itu dia. Jadi mungkin Anda sudah boleh bisa untuk menambahkan sisa-sisanya ya. Oke, thank you.
demikianlah tadi serangkaian video pelatihan, durasinya agak panjang ya, 1 jaman lebih gitu. Tapi saya yakin kalau misalkan Anda sudah menguasai dan juga sudah mencoba mempraktekkan satu persatu, ya lebih kurang Anda sudah dapat feel, Anda sudah tahu bagaimana cara penggunaan daripada Adobe XD ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan sambung untuk video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.